Lemah dalam komunikasi atau bahkan letoy dalam persuasi. Adakah di antara adik-adik mahasiswa atau junior arsitek yang merasa seperti itu? Jika Anda merasa seperti itu, janganlah kecil hati. Banyak temennya, kayak saya yang lagi berjuang terus untuk bisa memperbaikinya. Ya, salah satu cara aksinya adalah dengan berjuang membuat konten harian semacam ini, berusaha tampil di depan kamera dengan berbagai macam latar dan suasana, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, di tempat sepi maupun di tempat ramai. Bukan buat untuk menutupi kelemahan, tetapi mengurangi dan mengikis kelemahan sedikit demi sedikit untuk coba keluar dari zona nyaman. Untuk Anda adik-adik mahasiswa dan junior arsitek, dengan rasa hormat, Al-Fatihah saya doakan, saya niatkan untuk almarhum dosen saya, Bapak Imam Joko Mono, karena ada sebuah nasihat yang tidak terlupakan relevan dengan konten ini. Sebuah nasihat untuk memperkaya khasanah bentuk dalam pikiran saya, untuk banyak membaca buku, banyak jalan-jalan, melihat dan mencermati karya arsitektur yang telah terbangun. Baru kemudian mendesain, ya. Ini tentu berlaku luas dalam banyak aktivitas lain, misalnya seperti menulis atau berkomunikasi. Jadi 80% riset, 20%-nya mendesain menjadi sangat relevan. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik tentang arsitek profesi maupun non-profesi, saat ini terasa jauh lebih mudah. Aktivitas mengumpulkan informasi juga bisa membuat kita yang melakukan itu seperti ketagihan. Terlebih saat kita menemukan kejutan-kejutan, saat terasa cara pandang makin luas, makin banyak, dan ide menjadi lebih kaya, bahkan padat. Ya, syukur-syukur juga idenya bergizi. Saya rasakan ada seni arsitektur juga yang diterapkan, yang sebetulnya dalam aktivitas mengumpulkan informasi ini mengalir, seperti misalnya seni mengelompokkan, mengklaster, seni melayout. Asik loh kalau Anda punya misalnya web personal tapi juga looknya profesional. Jika khawatir dengan biaya bulanan yang tidak kecil, maka Anda bisa pakai web gratisan. Saya rekomendasikan sebuah platform seperti Karya Karsa misalnya. Seni mengubah dari visual ke verbal atau sebaliknya. Jika Anda bosan verbal terus, ya ubah menjadi visual. Jika bosan visual melulu, ya ganti dengan verbal. Pokoknya asik dan tentu ini menantang. Tapi jika Anda merasa bukan termasuk pemburu informasi, solusi lain ya delegasikan, beri support kepada rekan kerja Anda untuk dia yang fokus melakukannya. Tentu ini berlaku jika Anda berada dalam bagian tim kerja. Tapi jika masih menjadi seorang Superman, ya ini harus masuk dalam daftar habit baru Anda. Arsitek profesi pun membutuhkan sekali memburu informasi untuk bekal keterampilan komunikasi, kemudian keterampilan komunikasi visual yang menurut saya biasanya lebih dominan dimiliki oleh arsitek. Lengkapi dengan komunikasi verbal, lengkapi lagi dengan keterampilan untuk mendengar, lengkapi lagi dengan keterampilan untuk berempati, respect kepada orang lain. Ini yang terkadang agak kurang kita sadari sebagai arsitek fresh graduate misalnya. Arsitek profesi pun butuh skill untuk mengais-ngais informasi tentang seni membujuk yang tidak agresif, seni bernegosiasi yang kolaboratif, seni negosiasi yang win-win solution. Ini mungkin jadi PR saya agar nanti bisa lebih pas bagaimana contoh seni negosiasi yang kolaboratif dan seni negosiasi yang tidak agresif tadi. Menggali benih-benih informasi untuk disemai dalam petak ladang pengetahuan personal yang syukur-syukur ada yang kamu relakan untuk bisa diakses publik. Artinya kita dapat dari publik dan kita share lagi ke publik. Menggali informasi, mencari-cari irisan-irisan, menggodok-godoknya, menggoreng-gorengnya untuk bisa dinikmati kelezatannya, seperti meramu beragam bahan makanan maupun bumbu dalam sebuah jenis masakan.
saat itu bisa muncul jadi sebuah solusi pemecahan masalah baru yang juga syukur-syukur minim memunculkan masalah baru lagi, maka yuk saya di video kali ini coba mulai ajak-ajak juga untuk coba lagi, cek lagi dengan 80% riset, 20%-nya baru mendesain. Kita tunggu efeknya akan seperti apa. Karena saya juga sedang berusaha untuk melakukannya.